Bu, kenapa ya saya meditasi kok pikiran saya tidak bisa diam? Apa jawabannya? Jawabannya adalah Anda belum mencapai jana kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya meditasi samatha itu intinya cuma satu. Berjuang mendiamkan pikiran. Mendiamkan pikiran itu namanya menenangkan. Saya latihan dengan anapanasati. Ana itu nafas masuk. Pana, nafas keluar. Sati, memperhatikan. Ya, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Sesederhana itu. Nafas masuk, nafas keluar. Pertanyaannya, apa hebatnya melihat nafas masuk, nafas keluar? Apa hebatnya? Jawabannya adalah menenangkan pikiran. Lalu, saya ingin ajak Anda untuk berpikir, apa yang membuat pikiran tidak tenang? Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu seseorang, ya, diri sendirilah, karena susah bayangin orang lain. Anda dapat masalah besar, lalu malam Anda ingin tidur. Gampang tidur atau susah tidur? Kenapa? Pikirannya ribut, betul? Gak mau diem. Itu yang kita sebut pikirannya kacau. Kenapa kacau? Karena ribut. Sekarang kita mau latihan meditasi. Nama meditasinya samatha, meditasi ketenangan. Tekniknya apa? Anapanasati. Kalau tadi pikiran kacau karena ribut, pikiran tenang karena tidak ribut, kan begitu ya? Antonim toh. Kalau kacau karena ribut, kalau tenang karena tidak ribut. Tidak ribut namanya apa? Diem. Simpel ya? Kalau kacau, ribut. Kalau tenang, diam. Jadi meditasi itu, samatha, meditasi ketenangan, tujuannya apa? Mendiamkan pikiran. Karena selama ini kita pakai istilah tenang, enggak banget. Mendiamkan pikiran. Siapa yang pikirannya setiap hari ngomong ada? Semua ya? Semua. Apapun ya. Besok hari Senin. Senin masak apa? Semur ya. Ya, Senin masak apa? Mikir anak pengen makan apa? Saudara-saudari, oleh karena itu sesungguhnya tujuan awal bermeditasi adalah mendiamkan pikiran. Baik, prosesnya begini. Bagaimana mendiamkan pikiran? Maka Anda harus memperhatikan satu hal dan tidak membiarkan pikiran itu teralihkan. Ya, sebenarnya kalau fokus satu hal aja, nonton TV juga fokus. Ya, nonton TV itu fokus. Fokus. Kadang sampai orang rumah lewat kita nggak tahu. Itu kalau saya hari Minggu kecil nonton Doraemon itu. Beneran, mama saya lewat saya nggak tahu. Tiba-tiba sudah pulang bawa sarapan, saya terkejut. Nanya berulang-ulang, Mak, lu lewat? Bahkan kalau kita nonton TV, ya fokus. Tapi pikiran masih ngomong nggak? Masih. Ya, jengkel kali lihat satu orang ini. Nah, kalau nontonnya drama ya. Ya, Indosiar ya, tersanjung. Kan nggak ada. Ya, nah itu. Oleh karena itu kita harus mencari cara fokus di satu hal, tapi ini diem. Nah, oleh karena itu bukan nonton TV. Oleh karena itu bukan denger lagu. Denger lagu juga fokus. Tapi ini nggak diem. Bagaimana suruh ini diem? Maka Sang Buddha menggunakan teknik nafas masuk, nafas keluar. Kalau Anda, nah yang bagian ini fokus ya, yang bagian ini fokus.
hanya ada dua bagian yang berharga. Bagian ini sangat berharga. Kalau seseorang memperhatikan nafas itu, sejak titik pertama nafas itu masuk. Artinya, pertama kali nafas masuk Anda tahu, pertama kali nafas keluar Anda tahu. Pertama kali masuk Anda tahu, pertama kali keluar Anda tahu. Maka tanpa Anda sadari, Anda harus melihat seluruh nafas. Karena Anda harus jagain. Anda harus tahu pertama kali keluar, pertama kali masuk. Ini disebut menjaga pintu nafas. Mengetahui seluruh tubuh nafas. Dengan menjaga pintu nafas, kita jadi mengetahui seluruh tubuh nafas. Nah, nafas masuk, nafas keluar. Ini yang perlu dilakukan dalam meditasi nafas. Sejauh ini instruksinya sudah benar. Kalau Anda hanya pegang instruksi ini, Anda besok pergi ke hutan tidak mau pulang lagi, Anda mungkin mencapai jana keempat. Iya, hanya modal itu aja, nggak usah jauh-jauh. Gini aja. Tapi, fokus ya. Pertanyaan sejuta umat. Tapi Bante, pikiran saya kok nggak pernah diem ya? Ya, pikiran saya kok selalu mengembara ya? Nah, ya, ini mikirnya bertahun-tahun. Nggak ada di buku manapun. Ini ilmu mahal ini. Tak kasih gratis Bapak Ibu. Ya, biar saya mumet mikirnya. Bagi ke Bapak Ibu. Siap-siap ya. Sien itu apa? Ya. Jana. Ya. Teit sien jana. 1. Teji sien jana. 2. Baik. Saya akan jelaskan arti jana supaya Anda tangkap. Jana adalah begitu terpisah dari kesenangan indrawi, berpisah dari hal-hal yang tak bajik. Seseorang masuk dan berdiam di dalam konsentrasi tingkat pertama, jana pertama. Dengan hadirnya awal pemikiran, keberlanjutan pemikiran, kebahagiaan, kegiuran, dan konsentrasi yang bertahan. Ini bahasa kitab. Nggak usah hafal, saya sederhanakan. Begitu terpisah dari kesenangan indrawi, terpisah dari hal-hal yang tak bajik. Artinya, kalau Anda mau meditasi, buang semua pikiran buruk, betul? Kebencian, ya, nafsu, buang dulu, ya. Nah, baik. Yang jelek-jelek itu nggak datang. Bahasa palinya pancaniwarana, tapi nggak usah hafal, nanti jadi terlalu rumit. Ya, pokoknya kalau mau duduk meditasi, nggak boleh benci, nggak boleh nafsu, nggak boleh males, nggak boleh ragu, ya. Pikirannya jangan sedang terlalu kacau, banyak masalah juga sebenarnya nggak bisa meditasi. Kalau sedang terlalu kacau, ya Anda dengar dharma dulu. Ya, dengar ceramah dhamma. Baik. Lalu, masuk ke dalam konsentrasi tingkat pertama, hadir 5 hal. Ya. 1, awal pikiran. 2, keberlanjutan pikiran. 1 apa? Awal pikiran. 2 apa? Keberlanjutan pikiran. 3, kebahagiaan. 4, kegiuran. 5, konsentrasi yang bertahan. Eka gata. Fokus pada objek. Supaya simple, 3 ini mau saya buang dulu. Konsentrasi sudah pasti. Oke ya? Kita nggak usah mikir lagi, namanya meditasi pasti eka gata. Pikiran manunggal. Kita pinggirkan dulu. Kebahagiaan dan kegiuran, anggap aja pokoknya happy. Dua-dua ini kebahagiaan. 1 sukha, 1 piti. Meditasi muncul kebahagiaan. Oke? Kita pinggirin dulu. Maka yang kita bahas 2 ini. Awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Apa sih ini Bante? Baik. Awal pikiran itu adalah pikiran yang pertama kali muncul. Anda duduk, tiba-tiba muncul besok hari Senin. Itu
awal pikiran. Bahasa Palinya disebut witaka. Gak usah hafal, gak apa-apa. Pikiran itu lucu. Kalau muncul satu, dia beranak pinak. 1 jadi 5, 5 jadi 10, 10 jadi 1000. Besok hari Senin. Coba, tak tungguin 2 menit. Pasti keluar macam-macam. Keluar ya? Nah, ini saya sudah keluar. Pulang besok saya ke Mendut. Wah, bahagia saya. Ini muncul ini. Ya, pesawat jam 9. Ini muncul ini. Tiba-tiba muncul nih, ketemu Bante Panyawaro. Ini muncul nih. Muncul lagi nih, gawat, belum kasih tahu supir. Saya beneran belum kasih tahu Pak supir. Nah, ini muncul terus. Pikiran awal beranak pinak. Setuju? Setuju ya? Baik. Pada jana pertama, witaka dan wicara melemah. Itu kuncinya. Hafal dulu ya. Jana pertama apa? Witaka wicara melemah. Witaka wicara melemah. Kalau hasilnya bahagia dan konsentrasi, udah kita skip dulu. Pastilah meditasi bahagia dan konsentrasi. Jadi kunci jana pertama adalah witaka wicara melemah. Kalau Anda dapat problem, kalau Anda dikejar KPR, ya lebih gawat dikejar pinjol. Tapi orang Palembang nggak ada lah dikejar pinjol ya. Apapun masalah Anda, dimarahi bos, barang nggak keluar, apapun itu. Witaka wicara apa? Menguat. Itu kuncinya Anda dapat ya. Witaka wicara menguat. Saya sengaja ngulang-ulang supaya hafal ya. Kalau nggak nanti minggu depan lupa. Kalau saya giniin terus ulang, tahun depan masih ingat. Jana pertama witaka wicara melemah. Kalau stres witaka wicara menguat. Wah, jago ini. Lanjut jana kedua. Siap-siap ya. Begitu terpisah dari kesenangan indrawi, terpisah dari hal-hal yang tak wajib, seseorang masuk dan berdiam di dalam konsentrasi tingkat kedua atau jana kedua dengan lenyapnya awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Seseorang masuk dan berdiam di dalam kebahagiaan, kegiuran, dan kemanunggalan pikiran. Apa jana kedua? Lenyapnya witaka dan wicara. Saya ulangi, apa jana kedua? Lenyapnya witaka dan wicara. Anda tahu nggak artinya? Artinya kalau Anda masuk jana kedua, pikiran ini diam total. Katakanlah 2 jam. 2 jam pikiran itu diam total. Anda tidak pernah merasakannya seumur hidup. Kalau pikiran Anda diam itu paling 1 menit, paling 3 menit, paling hebat 5 menit sudah terkejut-kejut. Karena 5 menit saja pikiran Anda diam itu kebahagiaan luar biasa. Lalu Anda bangun, Bante, saya sudah dapat PT, Bante, jana keempat. Ya, baik apapun itu. Tapi kalau seseorang capai jana kedua, pikirannya diam selama berjam-jam. Sang Buddha tidak buat standarnya berapa jam. Nah, kita bayangkan aja berjam-jam. Begitu ya? Baik. Ujian ya. Ujian dadakan. Kalau ada orang nanya ke Bapak Ibu, Pak, Bu, kenapa ya saya meditasi kok pikiran saya tidak bisa diam? Apa jawabannya? Jawabannya adalah Anda belum mencapai jana kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya meditasi samatha itu intinya cuma satu. Berjuang mendiamkan pikiran. Mendiamkan pikiran itu namanya menenangkan. Makanya muncullah bahasa Indonesia, meditasi ketenangan. Tapi kalau nggak dibahas, nggak tahu tenangnya apa, nggak tahu. Baik, kita masuk lagi, lebih jauh lagi. Siap-siap ya. Ini ilmu penting nomor 2. Semua harus konsentrasi. Ya. Ada 3 kondisi ketika kita bermeditasi.
Kondisi yang pertama, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, muncul pikiran. Anak saya udah pulang belum ya? Jam berapa dia pulang nanti ya, hari Minggu? Bandel anak ini. Muncul. Lalu mengembaralah pikiran ini. Kalau pikiran mengembara sampai Anda tidak tahu nafas masuk, nafas keluar, 8 menit. Namanya? Betul. Namanya adalah melamun. Ya. Jadi kondisi pertama dalam meditasi adalah melamun. Setuju ya? Setuju. 3. Nah, konsentrasi. 2 dulu Bante. Betul. Yang 2 itu ilmu rahasia saya. Nomor 3. Kondisi jana kedua. Betul ya? Pikiran tidak mengembara sama sekali. Kalau nomor 1 kan ngembara, nggak pulang-pulang. Kalau ini pengembaraannya hilang. Awal pikiran lenyap, keberlanjutan pikiran lenyap. Ya. Jadi di pikiran kita itu ada 2 hal. Ya. 1 bagian yang ngobrol. 1 yang mengeluarkan gambaran. Betul? Coba, bisa nggak bayangkan ada seekor kuda putih? Bisa? Bisa ya? Itu bagian visual. Ya. Tapi kalau saya nanya Anda 4 tambah 4, ada yang jawab di hati 8. Itu bagian audio. Anda ngobrol dengan diri sendiri, audio visual muncul. Baik, audio saya sebut suara hati. Visual saya sebut gambar pikiran. Bapak Ibu Saudara, pada saat kondisi ketiga adalah suara hati dan gambar pikiran ini tidak muncul sama sekali selama berjam-jam. Yang kita sebut jana kedua. Kondisi ketiga. Kondisi pertama, melamun. Kondisi ketiga, jana kedua. Baik. Bapak, Ibu, Saudara, semua meditator pemula. Bisa enggak capai jana kedua di bulan pertama? Bisa? Enggak bisa. Kalau saya boleh kasih standar ya. Kalau Anda ingin capai jana kedua, saya kasih standar. Ini duga-dugaan saya. Standarnya itu 1 hari meditasi 6 jam, 15 tahun. Ya, kalau saya boleh kasih standar. Dari mana saya bikin standar ini? Gak ada. Nebak aja. Saya pikir, Anda meditasi sehari 6 jam. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore, 2 jam malam. Dimarahilah sama suami atau istri Anda. Ya. Berapa lama Bante? 6 sampai 15 tahun. Itu dugaan saya. Yang 6 tahun siapa Bante? Yang berbakat. Yang 15 tahun kurang berbakat. Duga-dugaannya, tapi Anda jangan jadi sedih. Saya cuma 1 jam Bante sehari, nggak apa-apa, 4 kehidupan. Betul dong. Nggak apa-apa, bisa aja kehidupan ketiga ini Anda jadi biku, ya Anda bisa meditasi 4-6 jam sehari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, memang sangatlah sulit mencapai jana kedua. Oleh karena itu, bagi meditator pemula, Anda berjuang mencapai kondisi kedua. Kan tadi 3 ya? Apa Bante kondisi kedua? Bukan melamun, tapi belum jana kedua. Tapi bukan melamun. Apa maksudnya? Baik. Ini saya perlu Anda konsep. Anda perlu berlatih. Kendati pun muncul suara hati dan gambar pikiran, saya masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Saya ulang ya. Kendati pun muncul suara hati dan gambar pikiran, namun saya masih mengetahui nafas masuk, nafas
keluar. Artinya apa? Enggak melamun. Tapi bukan fokus sempurna. Unik ya? Melamun enggak? Enggak. Jadi caranya gimana? Anda duduk. Nafas masuk. Nafas keluar. Muncul gambaran rumah Anda. Kalau Anda pelihara anjing yang Anda sayang, muncul gambaran peliharaan Anda. Walaupun gambaran ini muncul, Anda masih tahu. Nafas masuk, nafas keluar. Nggak perlu disebut nafas masuk, nggak ada. Hanya tahu saja, mengetahui. Nanti yang terjadi adalah suara hati dan gambaran pikiran itu tidak berkembang menjadi lamunan. Ya, dia barangkali melemah, ganti gambar yang lain. Tapi Anda terus tahu, nafas masuk, nafas keluar. Pelan-pelan mungkin dia berganti gambar lagi. Tapi akan ada satu ketika Anda merasa gambaran dan suara itu melemah. Saya kasih satu simulasi. Lebih nyaman mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau kerja, anggaplah bikin laporan akhir bulan, atau Anda mau ngitung uang banyak, hasil dagang seminggu, cash. Terserah, Anda pilih mau yang mana. Mau yang cash berarti Acin cari. Ya. Lebih nyaman mana? Kerja di ruangan yang tenang, atau kerja di ruangan yang anak-anak sibuk bermain 3-4 orang? Lebih nyaman mana? Yang tenang. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau terpaksa ada anak-anak 3-4 orang terus bermain, terpaksa, Anda bisa kerja nggak? Bisa, dan itu selalu kita lakukan ya. Dulu di rumah bikin PR ya, rumah ya ribut. Ya, orang tua nelpon, ada yang nonton, segala macam. Bisa nggak kita kerja PR? Bisa. Artinya, sebenarnya ada suara hati dan gambar pikiran yang berlalu lalang itu, Anda tetap bisa melihat nafas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus berandai, Anda harus memahami analogi ini, kendati pun anak-anak bermain, saya tetap bisa hitung ya, pembukuan bulanan. Walaupun tidak sekonsen kalau yang pertama. Tapi kalau sudah terbiasa, pembukuannya benar juga, nggak lari juga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya membuat analogi itu, nanti Bapak Ibu ketika meditasi, Anda harus tahu, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Kalau tiba-tiba muncul suara di gambar pikiran, jangan kesal sedikit pun. Tugas Anda hanya tahu nafas masuk, tahu nafas keluar. Dan Anda tidak gagal. Ya. Jadi selama ini Anda berpikir kalau pikiran mengembara sedikit, gagal saya. Pikiran belum tenang. Tidak. Anda tidak gagal. Anda berhasil. Itulah kondisi kedua. Selama Anda masuk ke kondisi kedua, Anda dalam keadaan berhasil. Anda latih itu terus, kondisi kedua ini akan menguat. Apa yang terjadi? Anda bisa melihat nafas menjadi lebih mudah. Suara hati dan gambar pikiran tadi melemah. Melemah dan melemah. Ini Anda harus tes sendiri. Benar nggak melemah? Ya, Anda duduk, perhatikan batin sendiri. Kalau sampai satu standar, di mana pikiran itu melemah, muncul kebahagiaan. Selamat. Jana pertama. Mungkin seberkas jana pertama. Tapi prosesnya sudah benar. Dilatih terus, kebahagiaan ini akan meningkat.
Sampai di satu standar, itulah yang Sang Buddha sebut sebagai jana pertama. Tapi Sang Buddha nggak bisa menyampaikan happiness-nya seberapa tinggi, karena nggak ada ukuran happiness. Ya, kalau hari ini mau ngukur mungkin bisa cek darahnya, endorfinnya seberapa tinggi. Tapi itu 2600 tahun yang lalu. Atau otak sekarang bisa di-scan MRI, meditasi sambil di-scan. Dan itu dilakukan para biku Tibet. Dan sudah terbukti, bahkan ada bukunya. Ya, Science of Meditation. Ada bukunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ini dilatih terus, nanti pikiran akan menjadi diam, Anda masuk jana kedua. Baik, saya mau stop sebentar. Ada nggak yang bingung atau punya pertanyaan apa? Atau cukup jelas? Boleh. Selama ini juga kami biasanya diajarkan untuk berarti memang kita kan fokuskan untuk memperhatikan keluar masuknya nafas dari ujung lubang hidung ini. Dan apabila terjadi sensasi di dalam pikiran seperti yang tadi bicarakan tadi Bante, seperti yang ada gambar pikiran atau obrolan hati seperti Bante, jadi kita juga dianjurkan ngapa? Kita juga harus tarik nafas kembali. Kita fokus lagi ke nafas masuk, nafas keluar. Jadi itu dilakukan berulang-ulang. Ya, baik ya. Saya hanya bisa menjawab instruksi itu tidak sesuai Anapanasati Sutta. Titik. Kenapa saya harus jawab begitu? Karena saat ini teknik meditasi sudah terlalu banyak. Ya, hampir semua guru-guru besar di Myanmar itu bikin teknik sendiri. Ya, bahkan sebenarnya bukan hanya di Myanmar, termasuk di Thailand, termasuk di Sri Lanka. Termasuk di Sri Lanka 1000 tahun yang lalu. Jadi kitab-kitab yang terkenal ya, yaitu kitab Visuddhimagga, itu ditulis oleh Bhikkhu Buddhaghosa 1000 tahun yang lalu di Sri Lanka. Dan itu bukan dari Sang Buddha. Anda jangan tanya saya, jadinya itu benar apa enggak? How do I know? Ya, yang saya bisa jawab adalah saya mengikuti Anapanasati Sutta. Ajaran siapa? Sang Buddha. Jadi kalau Anda keluarkan kitab lain, ya kitab dari Theravada, Mahayana, Tantrayana, nanti aliran lain, tidak dari Sang Buddha, saya tidak bisa bahas juga. Ya. Nanti ada teknik perhitungan angka, masuk 1, keluar 1. Ya, Thailand masuk Bud, keluar Doho. Bud, Doho. Sangat terkenal. Tapi saya hanya bisa mengatakan silakan Anda explore, tapi saya menyampaikan sesuai Anapanasati Sutta. Ya. Titik sentuh ini juga tidak ada di dalam Anapanasati Sutta. Ya. Tapi beberapa guru sangat terkenal ini ya, beberapa guru dari Myanmar juga ya, yang dulu saya ikuti karena pengalaman hidup saya, mereka meletakkan ada yang di ini, pinggiran hidung, ada yang di sini hidung, ada guru yang di sini, ada yang bahkan kembang kempis perut. Ya. Saya hanya bisa menyampaikan tidak ada instruksi itu di Anapanasati Sutta. Kalau Anda nyaman, silahkan. Karena sepertinya, saya harus pakai kata sepertinya, ya bisa membawa Anda ke jana kedua juga kalau caranya benar. Ya, karena jana kedua itu kan lenyaknya awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Tapi kalau beberapa teknik menurut saya malah mencegah pikiran itu tenang. Kalau Anda melafalkan sesuatu ketika bermeditasi, pikiran Anda tidak akan pernah diam. Setuju ya? Ya, oleh karena itu kalau Anda belajar dari guru-guru yang menyebutkan angka pun, masuk 1, keluar 1, masuk 2, keluar 2. Guru itu pasti akan mengatakan setelah tenang, perhitungan itu ditinggalkan. Tapi sesungguhnya ya yang saya nyaman, setelah saya explore begitu banyak teknik, saya start itu udah nggak hitung. Awalnya saja sedikit berat.
Tapi nanti kalau sudah terbiasa sangat nyaman. Karena Anda sudah terbiasa menenangkan pikiran secara cepat. Ya, silakan Anda explore. Ya, karena memang saat ini cukup sulit belajar meditasi. Sulitnya apa? 10 guru, 10 teknik. Ya, itu sulitnya. Tapi yang hari ini saya berikan itu sebenarnya kayak sedikit rahasia yang begitu Anda tahu Anda bisa pakai di semua teknik. Yang penting jangan melamun. Itu aja. Itu dulu. Kalau mau berharap pikiran tidak mengembara sama sekali, mah jana kedua. Anda coba di teknik apapun, menurut saya tidak akan ketemu secara instan. Kalau ketemu, berarti Anda dulu sudah bermeditasi. Ya, Anda berbakat. Mungkin setelah itu gabung ke Sangga Theravada Indonesia. Ya, karena Sang Buddha sendiri umur 7 tahun capai jana sudah. Karena bakat kelahiran sebelumnya. Kelahiran sebelumnya beliau pernah menjadi biku di bawah Buddha Kasapa. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada lagi satu pertanyaan? Silakan, Pak. Biasa kan tiba-tiba itu lama jadi ngantuk. Batasnya itu gimana kan? Baik, ngantuk itu adalah gangguan pemula sebenarnya. Karena meditasi itu belum cukup membahagiakan. Dan itu prosesnya lama. Dalam artian begini, semua orang tahu olahraga itu penting. Tapi kan tidak semua orang rajin berolahraga. Padahal penting. Kapan seseorang bisa rutin berolahraga? Sampai mau dilarang aja udah nggak bisa. Ketika dia merasa bahagia ketika berolahraga dan setelah berolahraga. Dan proses menemukan itu mungkin bisa 6 bulan. Ada orang jogging dia beneran happy. Coba aja orang yang nggak pernah olahraga jogging, mau mati Bapak Ibu. Ya, tapi ada orang dia nggak jogging, dia beneran nggak bisa. Hidupnya itu untuk jogging. Nah, jadi artinya dia melatih berulang-ulang sampai hal itu membahagiakan. Baik. Jadi meditasi untuk para pemula sebenarnya goal Anda itu adalah menjadi bahagia dalam bermeditasi. Itu goalnya. Gak usah cerita jana kedua, jana ketiga, nibbana, masih jauh. Be comfort dulu. Menjadi nyaman, menjadi senang bermeditasi. Baik, kita bahas ngantuk ini. Oleh karena itu, normal ya, wajar seseorang meditasi menjadi ngantuk. Tipsnya bagaimana? 1. Diusahakan kita menjadwalkan sesi meditasi kita di saat kita paling tidak ngantuk. Kapan itu Bante? Baru bangun dan belum makan. Ya pasti nggak ngantuk, mau baru bangun gimana ngantuk? Ya, Anda baru bangun, tapi kalau badannya berbeda ya baik, Anda ganti jamnya. Mungkin sore jam 4 itu Anda paling tidak ngantuk. Boleh. Ya. Masa kita paling tidak ngantuk itu kita jadikan waktu bermeditasi. Nah, kalau Anda semangat 45, biasanya bangun jam 7, besok saya mau meditasi. Sudah ikut kelas Bante Abhijato. Anda bangun jam 3 mau meditasi, mana bisa? Ya. Jadi yang pertama pilih the best time. Untuk awal-awal latihan nggak usah memaksakan diri super ngantuk kita paksa meditasi. Nanti badan jadi semakin tidak suka meditasi. Ya. Pertama. Tips kedua, badan tegak. Ya, badannya tegak. Kalau begini, bisa memicu ngantuk. Tegak. Yang ketiga, tegaknya dipertahankan sampai menjadi habit. Yang artinya kalau kita ngantuk pun dia nggak nunduk. Jangan gini meditasi. Bad habit, ya kebiasaan buruk. Begini. Kadang saya ngantuk. Kalau di wihara ada jadwalnya. Kalau sedang ikut jadwal, kadang saya ngantuk sekali. Tapi saya tetap begini. Apa yang terjadi? Ya ini dulu waktu wasa-wasa pertama ya, kenangan saya.
Wasa-wasa pertama meditasi sangat berat. Kadang ngantuk sekali, tapi saya berusaha tegak. Apa yang terjadi, ini badan mau jatuh, tapi dia jatuhnya gini. Ya, karena kita mau tegak. Nah, hebatnya, kadangkala 2-3 kali tersentak seger. Nah, hilang ngantuknya. Kadangkala. Kadangkala gimana Bante? Keluar air mata. Ya, saking ngantuknya. Ngantuk sekali. Baik. Jadi tips yang pertama cari waktu terbaik, tips yang kedua tegak, ya. Ya, tips yang ketiga tekniknya benar, ya. Ikut dengerin yang saya sampaikan ini, tekniknya sih nanti sudah cukup baik. Itu saja sih, sisanya harus dilawan. Tidak ada cara lain. Ya, seperti orang yang baru berolahraga, dia datang ke kita, capek, gimana ya olahraga biar nggak capek? Nggak ada. Hari pertama fitness ini, waduh badan sakitnya minta ampun. Lalu ada yang bilang, saya mau fitness tapi yang nggak sakit. Kita cuma bisa kasih kedua kata, sabar dan dilawan, gitu ya. Jadi Bapak sabar dan dikerjakan, dilawan ngantuknya, tapi kita atasi dengan tadi, cari waktu terbaik, nggak apa-apa. Coba nanti setelah beberapa bulan, ngantuk itu akan berkurang. Kalau di tempat Acan Bram, beliau buat retreat. Kadang ada orang saking ngantuknya nggak tahan. Tahu nggak Acan Bram bilang apa? Tidur dulu, nanti balik lagi. Ya. Karena mau gimana dipaksa. Ya, ada orang yang kerjanya itu owl, burung hantu. Ya, kebalik jadwalnya. Ya, lalu dia ikut retreat, menderita. Ya, Acan Bram sih ngerti. Acan Bram bilang, tidur dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin jam 11.30 orang semua sudah tidur, dia baru tegak. Ini burung hantu toh, tegak dia. Ya, itu ya. Ya, Anumodana. Satu pertanyaan terakhir, silakan Pak. Boleh nanti. Apakah bisa masuk dalam meditasi? Bisa. Awalnya sulit. Jadi tipsnya istirahat dulu. Ya, pulang kerja atau pulang berkegiatan, jangan langsung meditasi. Kalau lelah, rehat dulu. Rebahan dulu. Ya, rebahan sampai capeknya hilang, meditasi. Nah, kalau terbawa terus dipaksa. Dipaksa. Itu bohong. Jadi kayak duduk bantai kaki kesemutan. Dipaksa. Kenapa dipaksa? Gini, kaki kesemutan itu awalnya 20 menit kesemutan. Tapi kalau kita kerjakan terus, dia mundur. Ya, hari keempat dia 25 menit kesemutan. Seminggu 30 menit. Nah, kalau Anda duduk terus, dia naik terus. Ya, beberapa biku sekali duduk 7 jam. Ya, nggak bisa itu kalau nggak latihan. Itu naik pelan-pelan. Ya, jadi kesemutannya itu mundur. Nah, jadi saya pikir kalau kita bermeditasi sangat melelahkan, nggak apa-apa, sedikit dipaksa. Apa yang terjadi ketika kita sudah memaksakan diri, semua otot-otot yang membuat badan kita tegak, menguat. Sebenarnya kita tegak begini tuh lelah karena ototnya kerja, megangin badan toh. Ya, lihat kalau orang upacara berdiri bisa pingsan loh. Ya toh? Nah, jadi sebenarnya tegak begini itu melelahkan bagi beberapa otot kita. Gak apa-apa, otot itu akan menguat dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau rutin setiap hari. Ya, kalau seminggu 2 kali mungkin sedikit lambat. Itu tips saya. Yang ketiga, ini tipsnya Bante Dhamma-Udo, beliau sudah meninggal. Tipsnya sih luar biasa bagus. Lim tampuk kopi sing kata beliau ya. Minum dulu sedikit kopi. Ya, itu tips Bante Dhamma-Udo. Nah, yang nggak minum kopi, minum Milo. Ini beneran beliau bilang Milo. Saya ulang ini. Bolim kopi tuh, lim tampuk Milo lah. Bante Dhamma-Udo. Ya, ceramah Hokien yang best of the best. Saya dengerin ceramah beliau 3 tahun lebih. Kepengen berlatih dengan beliau. Waduh, meninggal dulu. Ya, saya mikir saya nanti sudah lewat 5 wasa, sudah bebas ya. Di bawah 5 wasa belum bebas, kemana-mana harus izin. Nah, setelah lewat 5 wasa, bebas, saya mikir mau latihan di tempat beliau. Ya. Bahkan dulu saya dari wasa pertama tidurnya papan. Nggak pakai kasur. Kenapa? Karena saya dengar dari teman-teman para Bante,
tempat beliau itu nggak ada kasurnya. Tidurnya di papan. Saya latihan juga tidur di papan. Nah, jadi saya kasih tahu Bapak Ibu yang belum pernah tidur di kayu, Anda akan sakit 2 minggu aja. Setelah itu nyaman. Nggak kalah sama spring bed yang mahal. Iya. Tapi Anda harus menderita berapa lama? 2 minggu. Sakit sini, sakit sini. Ya, yang mau coba silahkan ya. Jadi sebelum saya simpulkan begini. Saya belajar Dharma itu di umur 19. Sekarang saya umur 32. Berapa tahun? 13 tahun. Ya. Mungkin bahkan 18-an. Nah, jadi 14 tahun. Buku yang saya baca cukup banyak. Teknik macam-macam sudah saya baca. Ya, saya nggak bisa bahas semuanya. Karena 2 hal. Satu, terlalu banyak. Yang kedua, nanti orang marah. Karena itu kan tekniknya orang. Saya harus bahas, ada namanya toh, ada gurunya toh. Teknik ini, teknik ini, teknik ini. Nggak pasnya di mana, pasnya di mana. Baik, oleh karena itu saya hanya bisa bilang begini. Semoga Anda tahu maksud saya. Ini yang dipraktekkan Sang Buddha langsung. Ya, Anapanasati Sutta. Ya, tidak saya tambah, tidak saya kurang. Kalau Anda cocok, silakan ambil. Bagi saya, ini sudah yang paling aman. Kalau Anda cocok, latih terus. Ya, siap-siap ya. Anda duduk Bapak Ibu, kita duduk ya. Saya peragakan. Bagi yang tidak sanggup duduk begini karena umur, boleh duduk di kursi. Nggak soal. Ya. Jadi Bapak Ibu, kaki saya itu sebenarnya satu di depan, satu di belakang. Ya, kaki saya seperti ini. Dulu kaki saya seperti ini. Nyaman juga, ya. Saat ini seperti ini. Dua-duanya boleh, ya. Nah, ada orang yang hebat, lotus, lipat sini, lipat sini. Boleh, ya. Tapi itu sakit banget. Tapi katanya itu kalau sudah terbiasa sangat nyaman. Saya nggak pernah coba, ya. Biasanya itu bantai yang kurus-kurus, Bapak Ibu. Ya. Saya bisa begini aja sudah syukur ya. Nah, biku bule aja nggak bisa gini. Biku bule mereka pakai kursi gitu ditinggiin. Nah, didesain khusus, keren juga. Yang kemarin ke Wat Pananacat, saya lihat hebat ini ada kursinya. Ya, orang bule nggak bisa begini. Orang bule itu kalau duduk ini ininya nggak bisa rata, nggak tahu kenapa. Naik. Jadi konstruksinya berbeda mungkin ya. Baik. Bapak Ibu Saudara, saya seperti ini ya, biasanya kiri di depan, kanan di belakang. Tapi itu saya, Anda nggak usah ikut juga. Anda cari nyamannya Anda. Tangan itu nggak soal ya, mau gini, mau gini, mau gini. Nggak ada keajaiban di tangan ini, nggak ada. Ya, saya biasanya kanan di atas, kiri di bawah. Ya, kadang jempol saya satuin, tapi saya nggak pernah gini, saya jatuhin ke bawah. Kadang jempolnya nyatu, kadang juga lepas. Ya enggak apa-apa. Yang penting relax ya. Jadi ini. Nah, badan tegak. Saya punya satu kebiasaan lagi. Sebelum mulai saya tarik nafas panjang, relax dan mendalam. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Jadi ini kayak startnya, biar pikirannya diem. Tidak sekencang ini juga, ya ini simulasi aja. Lalu Bapak Ibu, saya mulai. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Saya tidak menggunakan titik sentuh. Kalau nafas kita masuk, enggak mungkin badan kita enggak tahu.
Ya, tidak mungkin. Mana masa nafas masuk badan tidak tahu. Ya, jadi tidak ada titik sentuh di saya. Tubuh hanya mengetahui. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bapak, Ibu, Saudara, segala pikiran yang muncul abaikan. Mulai mocam, folai focam. Ini dalam Buddhisme Zen diajarkan begitu. Ya, marah muncul, marah ditebas. Ya, fo muncul, fo ditebas. Itu dalam bahasa Jepang diajarkan begitu. Tapi agak kasar kalimat ini, tapi maksudnya adalah apapun pikiran yang muncul, abaikan. Kembali ke nafas masuk, nafas keluar. Nafasnya alamiah saja, seperti yang biasanya kita bernafas. Apabila muncul pengembaraan pikiran, abaikan. Apabila tidak bisa mengabaikan, anggap saja anak-anak yang sedang bermain. Selama kita mengetahui nafas masuk, nafas keluar, kita sudah benar. Suatu ketika Anda akan terkejut. Walaupun pikiran sedikit mengganggu, ada suara hati, ada gambar pikiran, tapi Anda tetap memegang nafas masuk, nafas keluar, pikiran Anda menjadi tenang. Dan ini pengetahuan baru untuk kita. Walaupun sedikit diganggu oleh pikiran, saya mampu menenangkannya. Dan seperti itu dilanjutkan. Bapak Ibu silakan buka mata. Nanti Anda boleh praktek malam sebelum tidur sama. Ya, sebelum tidur Anda boleh coba nafas masuk. Gak usah bermeditasi. Kita tidak sebut bermeditasi. Karena nanti Anda berpikir nggak sopan Bante meditasi sambil tidur. Nggak usah sebut itu meditasi. Sebut aja mini practice, latihan kecil. Ya. Nafas masuk, nafas keluar. Dan pikiran mengembara itu nggak perlu dianggap gangguan. Karena kan latihan kecil, mini practice, latihan mini. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran muncul, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Yang tugas kita adalah, selama saya masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar, pikiran-pikiran yang menjadi dekorasi itu tidak apa-apa. Anda mudah-mudahan bisa nangkep yang saya maksud. Anda tetap bisa rileks walaupun ada gambar pikiran. Jawabannya selamat. Anda menemukan satu skill baru. Anda boleh menamainya menenangkan pikiran separuh. Ya? Dan akhirnya apa? Ketiduran. Ya, karena mau tidur toh. Nanti kalau ketiduran gimana? Ya bagus, memang mau tidur. Ya. Kalau nggak bisa tidur gimana? Lanjut sampai arahat. Itu win-win solution. Ya, itu hebat banget itu. Makanya kalau malam nggak bisa tidur itu aja. Kalau ketiduran, bagus. Nggak ketiduran, arahat. Anumodana semuanya. Semoga membawa inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.